Timnas Indonesia disebut naik kelas, Erick Thohir bela pemain naturalisasi yang tampil tak sesuai harapan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa Timnas Indonesia sudah naik kelas, meski ada beberapa catatan agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti diketahui, seusai Timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday melawan Argentina, banyak media asing yang ikut menyoroti. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, itu skuad Garuda memang kalah 0-2. Akan tetapi, tim asuhan Sintayong mendapat banyak sorotan dari media dalam negeri maupun asing. Pada laga tersebut Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dipuji karena tampil pantang menyerah hingga akhir pertandingan. Dengan penampilan tersebut banyak yang menyebut skuad Timnas Indonesia sudah naik kelas. Apalagi banyak pemain Timnas Indonesia yang memang berkarir di luar negeri. Dalam laga melawan Argentina saja, beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragons. Selain mereka terdapat juga beberapa pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Pemain keturunan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yakni Elkan Bagnot, Ipswich Town. Kemudian terdapat beberapa pemain naturalisasi yang juga tengah berkarir di luar negeri seperti Sain Patinama, Viking FK, Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. Melihat skuad Garuda yang tampil dalam melawan Argentina dengan sebagian banyak yang bermain di luar negeri tentu saja menunjukkan kualitas Indonesia. Erick Thohir bahkan mengakui tim Merah Putih saat ini Indonesia memang sudah naik kelas. Ya alhamdulillah kalau dari 11 pemain tim hampir semua bisa main di Eropa, ya berarti naik kelas, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Menurutnya memang banyak pemain timnas yang saat ini berkarir di luar negeri. Tentu saja ini menjadi hal bagus karena dengan banyaknya pemain berkarir di luar negeri pengalaman pun bisa didapatkan. Kualitas pemain pun mengalami peningkatan, sehingga saat kembali ke timnas Indonesia level tim pun meningkat. Kan kita ada Marcelino yang main di sana, Eropa, ada Pratama Arhan dan Asnawi yang main di Jepang dan Korea Selatan, kata Erick Thohir. Namun, mantan Presiden Inter Milan itu tak hanya membahas beberapa pemain yang main di luar negeri saja. Ia juga menyinggung soal beberapa pemain naturalisasi yang memang belum bisa tampil maksimal dalam laga lawan Argentina. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berbicara soal beberapa pemain naturalisasi yang memang memiliki catatan. Untuk Rafael dan Ivar memang telah tampil bagus dan menyatu dengan tim. Akan tetapi, dalam laga melawan Argentina salah satu pemain naturalisasi menjalani debutnya. Sain Patinama akhirnya menjalani debutnya setelah proses naturalisasi yang panjang. Berbeda dengan Sandy Walsh yang memang belum bisa debut pada FIFA Matchday kali ini. Ini terjadi karena Sandy mengalami cedera saat latihan, sehingga ia harus fokus pada pemulihan. Namun, yang mendapat sorotan yakni Sain Patinama yang dinilai belum bisa menyatu dengan para pemain lain. Bahkan pemain asal klub Norwegia Viking FK tersebut dinilai masih cukup grogi untuk bermain dengan timnas Indonesia di depan publik besar. Sebagaimana diketahui, supporter memenuhi Stadion GBK untuk memberi dukungan timnas Indonesia. Mengenai ini, Erick Thohir membela Sain Patinama. Menurutnya penampilan Sain memang belum lepas tak hanya karena baru debut dengan timnas saja. Akan tetapi, menurut Erick karena Sain memang masih belum dalam kondisi terbaiknya. Sain Patinama sebelumnya mengalami cedera dan saat melawan Argentina memang masih 60% kondisinya. Untuk itu, Erick minta publik agar tidak membuli Sain Patinama yang memang belum memberikan penampilan terbaiknya. Ada beberapa yang senior juga Sandy Walsh dan Sain Patinama, kata pria berusia 53 tahun tersebut. Untuk Sain kemarin masih cedera sepertinya, dia baru 60% kemarin, jadi jangan dibully dulu, namanya cedera, ya kita beri kesempatan dulu kan nanti juga ada rotasi, tuturnya. Untuk itu, alih-alih mengkritik pemain naturalisasi, ia meminta semua pihak untuk menunggu, apalagi timnas Indonesia juga dinanti agenda padat dari kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia 2023 nanti.
Kode misterius Justin Hubner setelah laga Timnas Indonesia vs Argentina, berharap kesempatan kedua? Pemain muda Wolves, Justin Hubner seolah melempar kode ingin melanjutkan proses naturalisasi usai mengunggah Instastory setelah laga Timnas Indonesia vs Argentina. Justin Hubner mengunggah sebuah foto dirinya memakai jersey Timnas Indonesia pasca laga Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Dalam momen itu, Hubner mengenakan ban kapten dengan nomor 30. Ia membubuhkan emoji tangan berbentuk hati. Sebelumnya, Justin Hubner juga aktif memberi komentar pada akun Instagram pemain-pemain Indonesia lainnya. Beberapa yang dikomentari Justin Hubner adalah Ivar Jenner, Mark Klok dan Rafael Struijk. Mungkinkah ia sedang mengkode agar bersedia membela Timnas Indonesia? Sebelumnya, PSSI tak melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner karena sebab yang tak dijelaskan lebih rinci. Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan ada permintaan Justin Hubner yang tak bisa dipenuhi PSSI. Jadi kami tidak melanjutkan untuk melakukan naturalisasi terhadap Justin Hubner, kata Arya Sinulinga di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Ini karena adanya permintaan dari pihak Justin Hubner yang tidak bisa kami penuhi, tambahnya. Sementara itu, orang yang sempat membantu proses naturalisasi Justin Hubner, Hassani Abdul Ghani mengatakan keputusan ini membuat sedih kedua pihak, yakni PSSI dan Justin Hubner sendiri. PSSI kecewa pasti, Justin Hubner sedih jelas, kata Hassani dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Mengapa batal? Tidak semua kesepakatan or ketidaksepakatan harus dibuka ke publik. Saling jaga relasi dengan baik adalah bagian dari etika organisasi. Mungkin tidak sepakat saat ini, bisa jadi suatu saat nanti ada peluang lagi. Mengalir aja, tidak ada pihak yang sakit hati, termasuk penggemar timnas tentunya Garuda, tetap di dadaku, tambahnya. Patutkah Justin Hubner diberi kesempatan kedua untuk meneruskan naturalisasi yang sebelumnya tak menemui kesepakatan? Saat ini, Kemenpora mendorong cabur-cabur tertentu melakukan naturalisasi ketika memiliki keturunan dengan pengangkatan Hamdan Hamedan sebagai staf ahli khusus diaspora. Kedepan, kami mendorong bahwa untuk naturalisasi atau kami menarik pemain diaspora itu kami ingin mendorong dengan yang benar-benar yang memiliki keturunan, kata Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Jadi, hari ini sudah ada saya mengangkat satu sosok tenaga ahli Menpora yang khusus untuk diaspora, Hamdan Hamedan, dan sedang mengumpulkan database seluruh potensi cabang olahraga yang memiliki warga-warga keturunan di luar sana dan berkiprah di sana, kita tarik untuk bisa mendukung timnas Indonesia di seluruh cabang olahraga, tambahnya. Kemarin panas di lapangan, kini Asnawi jadi bestie Garnacho di Instagram. Indonesia harus puas menerima kekalahan 2-0 saat menjamu Argentina dalam agenda FIFA Matchday pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan Indonesia vs Argentina ini disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gol Argentina dicetak oleh El Paredes pada menit ke-38 lewat tendangan geledek dari luar kotak penalti dan tak bisa ditangkis oleh Hernando Ari. Sedangkan gol kedua diciptakan oleh Romero pada menit ke-55. Terlepas dari kekalahan timnas Indonesia atas Argentina, ada yang menarik pada laga Indonesia vs Argentina ini. Kapten timnas Indonesia yakni Asnawi terlihat mampu untuk mengatasi bintang Manchester United Garnacho. Dalam beberapa duel yang dilakukan Asnawi Mangkualam Bahar berhasil menetralisir semua ancaman dari Garnacho. Bahkan terlihat dalam beberapa momen pemain Manchester United itu terlihat emosi saat dirinya ditekel oleh Asnawi. Asnawi bahkan sempat dilanggar oleh Garnacho, kalau bukan karena emosi tidak mungkin hal itu dilakukan oleh Garnacho. Pasalnya bola masih di area pertahanan Indonesia dan tidak mengancam pertahanan Argentina. Asnawi pada pertandingan kali ini memang harus diacungi jempol. Keberaniannya, pertahanan yang ditampilkan tanpa rada canggung, dan kepemimpinannya sangat baik.
Asnawi mendapatkan banyak pujian dari warganet di Twitter karena berhasil tampil sangat baik pada laga ini, menjadi kapten untuk timnas Indonesia malam ini, terlihat sangat solid di sisi kanan pertahanan Indonesia, terlihat melakukan beberapa sapuan dan intercept penting, terlihat permainan Asnawi yang terlihat sangat improve setelah bermain di Korea, mentalnya luar biasa, tweet @fakta seputar sepal bola.